Kalangan pengusaha turut merapat ke barisan kubu 01 dan 02, memantapkan dukungan ke masing-masing capres-cawapres. Bagaimana kebijakan paslon di mata pengusaha? Sudah bergabung di Mata Najwa Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang mendukung paslon 01, Bahlil Lahadalia. Selamat malam, Bang Bahlil. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mantan Ketua Umum HIPMI pendukung Prabowo Sandiaga, Erwin Aksa. Selamat malam, Bang Erwin. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Dari kacamata pengusaha, mana yang lebih tepat untuk negeri? Melanjutkan atau mengganti? Saya ke Bang Bahlil dulu. Ya, yang pertama saya berpikir kalau bicara pengusaha itu kan bicara kesinambungan. Sudah sangat tepat kalau presiden yang sekarang kita harus lanjutkan untuk 1 periode lagi gitu kira-kira. Karena dalam perencanaan sebuah korporasi itu selalu berkelanjutan. Sudah barang tentu ada alasan-alasan rasional untuk kemudian kita menentukan pilihan bahwa kenapa ini dilanjutkan. Yang pertama, kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi nasional kita itu 5% sampai dengan 5,1%. Ini bukanlah angka yang terlalu baik, tapi juga bukan angka yang jelek-jelek banget. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi global kita belum juga terlalu baik. Tetapi yang saya ingin mengatakan bahwa pertumbuhan 5% ini sudah cukup memberikan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Apa buktinya? Kita lihat Gini rasio kita pada tahun 2014 itu 0,41. Sekarang menurun menjadi 0,38. Oke. Kemudian dulu 1% rakyat Indonesia menguasai akses ekonomi kita itu 50,3%. Sekarang turun menjadi 46%. Di aspek yang lain juga bahwa Pak Jokowi ini mampu menciptakan dunia usaha baru. Di tahun 2014 jumlah pengusaha nasional kita itu baru 1,6%. Di tangan Pak Jokowi jadi presiden itu menjadi 3,1%. Kenapa demikian? Karena Pak Jokowi memang ahli menciptakan dunia usaha baru. Oke. Kemudian mungkin yang lain. Bang Bahlil, ditahan dulu, ditahan, nanti dilanjutkan saya akan lempar ke Bang Erwin Aksa. Tadi katanya pengusaha butuh kesinambungan, jadi berarti harus dilanjutkan. Pertama saya bangga nih Bahlil bukan jadi pengusaha, hari ini jadi ekonom. Bisa ngomong statistik ya. Dan Bahlil ini ketua HIPMI, ya di HIPMI itu biasanya cuma 1 periode. Jadi 1 periode biasanya ganti yang orang baru lah, pemimpin baru biasanya. Kalau di HIPMI begitu ya. Kalau di negeri? Di negeri ya mudah-mudahan lah seperti di HIPMI juga begitu ya. Jadi saya kira bagi pelaku usaha begini, bagi pelaku usaha 2014 kami merasakan begitu besarnya harapan waktu terpilihnya Pak Jokowi dan Pak JK. Pak JK punya pengalaman waktu itu bersama Pak SBY mengangkat ekonomi kita dan juga berhasil membangun ya Indonesia pada saat itu, dan beliau berhasil dan Pak SBY kemudian terpilih kembali. Nah, harapan itu besar sekali 2014. Tetapi kebijakan-kebijakan dikeluarkan pada saat itu membuat ya mohon maaf sebagian pengusaha itu merasa tidak semangat atau ada ketidakpercayaan terhadap sebuah kebijakan. Apa ya. misalnya, Bang? Contohnya ya, pada saat itu beliau ingin membangun infrastruktur, ya. Beliau ingin membangun infrastruktur, kemudian saya nggak tahu gimana dikatakan bahwa infrastruktur itu bahan utamanya adalah semen, ya kan? Kemudian diintervensilah harga semen, disuruh turun 3.000 perak. Dan itu mohon maaf tidak pernah terjadi dalam sebuah industri yang mekanisme pasar. Oke. Ya, itu kemudian diintervensi, disuruh turun dan akhirnya turun, dan hari ini industri semen ya boleh dikatakan industri yang sudah sunset, bukan lagi industri yang prospektif di Indonesia sekarang ini. Oke, kita nanti akan lanjutkan, tapi karena tadi menyambung soal pertumbuhan ekonomi, hal itu juga yang kerap disampaikan dalam berbagai kampanye terbuka baik Prabowo maupun Jokowi, seperti yang ini. Pertumbuhan ekonomi di kuartal sebelumnya kita 5,27. Kemudian kuartal ini 5,17. Ya alhamdulillah menurut saya masih sangat baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Artinya kita bisa mempertahankan pada posisi 5,1, 5,2. Pertumbuhan 5%. 5% dasmu. Kita akan memberikan yang namanya KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Yang kedua nanti akan ada yang namanya kartu prakerja seperti ini. Yang terakhir akan ada
kartu yang namanya kartu sembako murah. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Butuh pekerjaan bukan kartu, Pak Muldoko. Iya, kan begini, menciptakan lapangan pekerjaan itu perlu prasyarat-prasyarat, kan begitu. Prasyarat ini sedang diciptakan sekarang, gitu. Nah, untuk menunggu ke sana kan ada jaminan sosial. Gitu. Jangan nanti semua orang menderita. Nah, jaminan sosial itu agar tepat sasaran, tepat guna menggunakan kartu-kartu itu. Ini sebuah perbaikan dari kepemimpinan masa lalu. Ya, kepemimpinan masa lalu juga ada nama JPS itu, jaring pengamanan sosial. Bukan sekarang aja sebenarnya itu terjadi. Hanya untuk memberikan kemudahan dalam kontrol, maka kartu-kartu itulah diadakan. Gitu. Oke. Jadi jangan terus melihatnya sepotong. Menurut saya tadi itu memang perlu berkelanjutan. Saya setuju tadi Mbak Halil tadi. Bagaimana Bang Rizal? Anda setuju? Pertumbuhan ekonomi mandek di 5%. Satu, karena kebijakan ekonominya, makroekonomi sangat super konservatif. Sehingga di negara lain kalau ekonomi lagi mandek, menurun, biasanya dipompa dengan counter cyclical policy. Kasih stimulus, kasih kemudahan. Ini rumusnya sebaliknya. Udah merosot begini malah diketatkan lagi, diuber pajaknya. Ya pasti mandek di 5%. Dan Pak Jokowi bagus di infrastruktur, tetapi ekonomi itu bukan infrastruktur doang. Ekonomi itu lapangan pekerjaan, economic growth, external balance, dan kalau kita lihat indikator-indikator makro, neraca perdagangan, current account deficit, ini paling parah selama ini. Ya, nah pertanyaannya apakah 5% ini cukup? Atau kalau Pak Jokowi kepilih lagi ada strategi baru nggak supaya lebih tinggi? Kalau Prabowo jelas akan bisa deliver paling tidak 8% dari tahun 2010 sampai tahun 2024. Karena kita tidak akan mengandalkan kebijakan makroekonomi super konservatif. Bang Rizal, Anda sempat kemudian saya kutip Anda mengatakan bisa naik 8% dicapai dalam 100 hari pertama. Enggak, itu salah quote ya. 100 hari pertama kita akan turunkan harga listrik supaya yang tadinya Dengan yang 900 volt ampere ke bawah, kita akan kembalikan harganya tanpa merugikan PLN. bagaimana caranya Bang? Saya nggak mau nanti nyontek pihak sebelah dong. Silakan Yang kedua, 100 hari pertama. Satu-satu ditanggapi biar fokus. Bagaimana? Realistis atau tidak? Ya enggak lah. Sebenarnya selama ini enggak ada kok pemerintah menaikkan harga listrik, enggak ada. Yang dilakukan adalah dari 24 juta pelanggan yang 900 watt menjadi awalnya 4 juta, terus tahu-tahu menjadi 6 juta. Dan itu DPR yang membicarakan itu, bukan Pak Jokowi. Semuanya persetujuan termasuk Gerindra juga setuju kok begitu, gimana sih? Nah, itu. Jadi Oke. jangan dibolak-balik, enggak ada menaikkan harga listrik, enggak ada. Yang ada adalah bagaimana upaya pemerintah itu agar subsidi itu tepat sasaran. Selama ini 29 juta masyarakat Indonesia menikmati subsidi, enak aja. Yang lainnya yang justru yang perlu menderita itu yang 6 juta itu yang kita urusin. Jadi tepat sasarannya sehingga apa? Anggaran bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Itu kebijakan yang hebat kan begitu. Mas Erwin mau menambahkan? Mau menanggapi? Kalau bicara listrik, ya kebetulan saya pelaku di industri listrik. Industri listrik kita sebenarnya sudah mulai efisien ya, efisien. Jadi penggunaan pembangkit listrik dengan batu bara sudah mulai besar ya. Jadi pembangkit listrik solar sudah mulai berkurang. Jadi saya kira biaya pokok daripada produksi PLN itu udah rendah ya. Sudah rendah sekali. Jadi ada rumus rahasia, ada trik rahasia yang masih disimpan yang tidak mau dibuka kata Bang Rizal? Sebenarnya PLN sudah boleh dikatakan sudah murah membeli listrik dari swasta atau memproduksi listrik dari pembangkit mereka sendiri gitu. Jadi yang apa yang dikatakan Pak Rizal ya listrik memang sudah sewajarnya untuk di-adjust sesuai dengan harga batu bara yang sebenarnya bisa kita dapatkan dengan murah karena kita bisa beli dari tambang kita sendiri gitu.
Oke, yang juga menarik adalah ketika saling berbalas soal Ibu Pertiwi. Ada yang mengatakan Ibu Pertiwi sedang diperkosa, ada yang bilang Ibu Pertiwi sedang berprestasi. Bagaimana menafsirkan itu? Para juru tafsir nanti yang akan menafsirkan setelah pariwara tetap di Mata Najwa.